Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Farani di sini. Video ini cocok buat yang lagi mau prepare interview atau proses cari kerja. Gak bermanfaat ya, simak sampai akhir. Banyak yang tanya, kok bisa udah kerja di 5 perusahaan padahal baru lulus kuliah Agustus 2025 kemarin. Ya ceritanya memang saat masih kuliah aku udah kerja sih, dan setelah lulus SMA aku juga udah kerja sih. Itu ya, mungkin sebelum masuk ke tipsnya, tips interviewnya, aku mau cerita sedikit latar belakang. Jadi aku lulusan S1 Administrasi Bisnis tahun 2025 dengan beasiswa KIP full. Selama kuliah aku juga udah punya pengalaman kerja, karena setelah lulus sekolah MAN atau SMA aku udah kerja. Aku lulus dari MA itu keterima kerja jadi guru PAUD. Sebenarnya aku memang cari info kerja, terus ada tetangga aku yang menginfokan butuh lowongan guru ngajar PAUD. Akhirnya aku coba ngelamar dan keterima deh. Aku jadi guru PAUD itu selama 6 bulan ya, 1 semester aja. Terus setelah itu aku dapat info dari kakakku ada lowongan admin di sebuah perusahaan jasa ketika Kemenaker RI. Ya udah, aku coba ngelamar di situ dan alhamdulillahnya keterima juga. Itu dia awal mulanya aku bekerja, dan makanya pas lulus kuliah itu bisa gampang keterima kerja karena udah punya pengalaman. Ya meskipun pengalamannya hanya sebagai guru dan admin, tapi pengalaman aja nggak cukup, karena di interview semua itu harus bisa disampaikan dengan tepat dan meyakinkan. Nah, ini dia yang aku pelajari. Rahasia pertama yaitu siapkan jawaban untuk interview. Ini sebenarnya yang sering diremehkan orang. Banyak orang yang interview itu modal nekat aja, berharap bisa jawab spontan, tapi aku nggak gitu. Sebelum interview, aku persiapkan jawaban-jawaban. Jadi aku udah prediksi beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat interview, dan aku juga langsung menjawabnya. Aku tulis biasanya biar aku ingat, dan kemudian aku coba latihan interview sendiri. Contohnya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat interview, ini berdasar pengalaman aku juga ya, yaitu tentang yang pertama, ceritakan tentang diri kamu. Terus, apa kelebihan kekuranganmu? Terus, kenapa mau kerja di sini? Terus, berapa jauh kamu tahu tentang perusahaan ini? Nah, itu yang sering ditanyain sama HRD saat interview. Jadi, kalau bisa kamu udah prediksi pertanyaan ini dan siapkan jawabannya dengan baik dan lafalkan dengan benar. Sampaikan dengan tepat dan meyakinkan. Jadi, siapkan jawaban-jawaban itu. Jangan dihafalkan kata per katanya, tapi cukup ingat alurnya aja, biar kita nanti jawabannya tuh seolah natural dan memang kita menunjukkan sikap ingin berkontribusi yang baik dan benar di perusahaan tersebut. Nah, kalau otak kita bisa mencerna alurnya, nanti kita tuh nggak bakal mikir lagi kalau mau jawab. Jadi seakan kita tuh kayak ya udah biasa ngejawab pertanyaan ini, dan bakal mulut kita tuh nanti lancar ngomongnya, nggak gagap. Dan itu yang bikin HRD kan kayak yakin mau memproses kita untuk seleksi selanjutnya atau mau menerima kita jadi karyawannya. HRD itu ngerti dan bisa ngerasain mana kandidat yang siap bekerja dan mana kandidat yang asal datang. Dan kalau kita udah persiapan, itu yang bakal ngeliatin diri kita tuh serius dan profesional. Rahasia kedua yaitu pelajari dulu perusahaan yang mau kamu lamar. Ini juga tips yang sering dilewatkan, tapi dampaknya sebenarnya luar biasa. Jadi sebelum interview, aku biasanya tuh cari tahu tentang perusahaan yang mau aku lamar. Kayak aku search di Google, atau aku tanyakan kepada mungkin ada kenalanku yang kerja di situ, kan aku bisa cari infonya dari mereka. Tapi kalau memang nggak ada yang kerja di situ, ya kan bisa dicari di Google, terus kita baca-baca aja. Pokoknya kita search perusahaan itu, kita pelajari, bukan kita hafalkan kayak arti perusahaannya atau logonya, itu enggak, tapi lebih kayak kita paham perusahaan itu tuh kayak bergerak di bidang apa, terus mereka tujuannya apa, kurang lebih begitu sih. Spill poin-poin penting yang kamu harus pelajari dari sebuah perusahaan yang akan
kita datang interview, yang pertama tentunya kayak dia tuh perusahaan bergerak di bidang apa, terus visi misinya apa, kemudian produk atau layanannya itu apa. Kalau bisa juga tahu siapa pemimpinnya. Kalau nggak tahu, ya gak apa-apa. Yang penting kita udah tahu itu tadi ya. Yang pertama bergerak di bidang apa, produknya apa, visi misinya apa. Udah cukup, itu aja poin penting harus kita pelajari. Kenapa ini penting mempelajari poin-poin perusahaan itu? Ya karena nanti HRD itu biasanya tanya, seberapa jauh kamu tahu tentang perusahaan ini? Terus kayak, kenapa kamu mau kerja di sini? Nah, cara jawab kita kan pasti berasal dari poin-poin itu tadi. Jadi intinya, riset dulu sebelum datang interview. Itu tandanya kamu menghargai setiap kesempatan yang dikasih sama perusahaan itu. Rahasia ketiga yaitu etika interview. Ini yang langsung kelihatan, etika diri saat interview. Aku percaya kesan pertama itu sangat menentukan, dan kesan pertama itu dibentuk dari hal sepele. Pertama, penampilan. Datanglah dengan penampilan yang rapi, bersih, dan wangi. Sesuaikan juga dengan kultur perusahaan atau budaya perusahaannya ya. Kalau lamar ke tempat formal, ya pakailah pakaian formal, bisa pakai hitam putih yang pada umumnya yang lamar kerja, atau pakai jas. Tapi kalau udah ditentukan dress code-nya sama perusahaan saat interview, ya sesuaikan dengan dress code yang dikasih perusahaan itu. Ya, kalau misalnya mau interview guru, ya berarti datanglah pakai batik, rok hitam, terus pakai hijab yang rapi, sesuaikan warnanya juga dengan warna batiknya atau warna roknya hitam. Itu ya. Yang penting itu bersih dan rapi. Jangan lupa disetrika dan pakai minyak wangi. Yang ketiga itu bahasa tubuh. Duduk tegak, kontak mata tertuju pada HRD-nya, senyum, wajah senyum, jangan senyum terlalu lebar, jangan kayak cukup ya senyum, pasang wajah senyum gitu loh. Kayak intinya kamu tuh senang di interview gitu ya. Terus jangan main HP. Bahasa tubuh itu nunjukin kalau kamu serius di interview dan serius pengen kerja di tempat itu. Keempat, cara bicara. Bicaralah dengan jelas, sopan, jangan terburu-buru, santai, keep calm. Kalau misal mentok nggak tahu jawabannya, jujur aja, bilang aja dengan baik, dengan lembut, dengan sopan. Jangan mengarang. Karena HRD itu lebih menghargai kejujuran, kenaturalan jawaban daripada jawaban yang seakan dibuat-buat. Kelima, attitude. Tunjukkan antusias dan semangat tulus ingin bekerja. Karena HRD itu bisa ngerasain mana yang pengen kerja dan mana yang hanya butuh kerja. Tidak hanya itu, aku juga jaga etika. Meskipun si HRD udah terlihat cocok sama aku, relate sama aku, tapi aku tetap jaga sikap dan gak melebihkan sikapku. Tetap aku sopan, tetap aku jaga bahasaku, bahasa formal. Jangan kok udah relate nih HRD sama aku terus kita ajak guyon, kita ajak bercanda. Jangan, tetap tunjukkan sikap profesional dan tunjukkan kalau kita tuh emang bisa diajak kerja dengan profesional. Jadi intinya etikanya dijaga. Nah, dari semua pengalaman interview yang aku alami itu, ada satu pelajaran terbesar yang aku dapat, bahwa keterima kerja itu bukan soal nasib semata, tapi soal seberapa serius kamu untuk mempersiapkan diri. Aku bukan orang yang sempurna. Aku punya keterbatasan fisik. Aku punya riwayat anemia. Aku juga udah pernah bilang kan kalau udah resign berkali-kali. Karena memang kondisinya gak sesuai. Tapi setiap kali aku melamar, aku selalu kasih yang terbaik dari apapun yang aku punya. Dari skill yang aku punya, selalu aku tunjukkan dengan baik dan benar dan tepat. Dan satu hal lagi yang gak boleh dilupain, doa. Setiap kali mau interview, dan juga minta restu kedua orang tua, minta doa sama kedua orang tua juga. Itu yang paling cepat naiknya ke langit. Karena sebagus apapun persiapan yang udah kita lakuin, kalau Allah belum mengizinkan, berarti ya memang belum waktunya aja. Tapi jangan nyerah, tetap diusahain dan tetap doa, tetap minta restu orang tua. Tetap. Jadi intinya, selalu persiapkan diri ini, jaga etika,
Dan untuk hasilnya pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi tips, semoga bermanfaat buat yang mau interview atau buat yang lagi berjuang mencari kerja dan yang udah mau ke tahap interview. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Kalau ada pengalaman atau mau sharing tentang interview juga boleh banget ya, tinggal tulis di kolom komentar. Aku penasaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi butuh tips interview ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.